Oke, teman-teman kembali di Espasio Indonesia dan episode kali ini kita akan membahas hasil dari Persipura Jayapura versus Persibo Bojonegoro. Kita opening dulu. Selamat datang di Dari Sudut Tribun. Di episode kali ini kita akan membahas kekalahan Persipura sebesar 1-2 dari sang tamu yang kemudian kemarin sempat jadi perbincangan juga karena kita ketemu banyak sekali mantan di sana. Ada Enzo yang kemudian bergabung dan juga akhirnya datang dan kembali ke Mandala sebagai lawan, dan hasilnya kita kalah 2-1 atau 1-2. Gol dicetak saya masih belum pastikan karena ada yang bilang yang memasukkan gol adalah Ramai atau Uwabdana. Ada yang bilang antara dua pemain itu. Jadi kita atau teman-teman nanti bisa cek setelah video ini, pasti sudah ada berita-berita yang kemudian muncul. Dan golnya cukup cepat di menit ke-2 atau menit ke-3 kalau tidak salah. Kemudian dibalas juga dengan cukup cepat di menit ke-6 atau 7 oleh Persibo Bojonegoro. Kemudian ada gol lagi di babak kedua. Pertandingan saya saksikan melalui video amatir dari penonton di lapangan. Terima kasih untuk teman-teman yang menyediakan diri untuk membagi streamingnya, dan sudah bersyukur sekali karena masih tetap bisa menonton Persipura walaupun jauh di Stadion Mandala sana untuk kami tetap fans yang ada di luar Papua. Saya cukup lihat pertandingannya cukup baik, berjalan juga cukup keras juga, tapi ada beberapa friksi, itu biasa. Namun yang menjadi menarik adalah susunan pemain di awal, teman-teman. Nah, ini adalah susunan pemain di awal yang didominasi sama anak-anak muda. Saya membaca juga beberapa komentar yang muncul di grup sosial media maupun di WhatsApp group begitu ya, yang berkomentar terkait dengan kenapa banyak menurunkan anak muda, kemudian jadi sedikit kritik juga, maksudnya dalam artian kenapa kok tidak memainkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman atau senior. Nah, izinkan saya untuk punya pendapat dari sudut pandang lain. Saya setuju ketika kemudian teman-teman atau tim kepelatihan menurunkan orang-orang atau pemain Persipura yang lebih profesional dan senior, tapi di sisi lain saya mendukung penuh apa yang dilakukan sama staf kepelatihan untuk memberikan kepercayaan lebih kepada anak-anak muda. Teman-teman supporter, Anda boleh setuju boleh tidak, tapi menurut saya Persipura tidak boleh terus bergantung pada pemain-pemain senior yang legenda. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nama-nama besar yang pernah membawa Persipura ke kancah terbaik eranya, tapi kita juga harus memikirkan regenerasi. Harus ada orang-orang baru, anak-anak muda baru yang kemudian mengisi. Karena Persipura, pemain akan meredup, pemain akan masuk masa pensiun, tapi Persipura namanya harus terus ada, harus terus besar. Maka regenerasi itu penting begitu. Walaupun kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi saya pikir itu bukan karena diturunkannya anak-anak muda. Faktor itu ada, tapi tidak dominan. Menurut saya yang dominan adalah bagaimana kita sedang diajak sama-sama membuktikan bahwa persiapan sebelum mengikuti liga untuk lebih lama dalam melakukan persiapan itu lebih baik dilakukan jauh-jauh hari dan memiliki banyak waktu. Ini membuktikan bahwa kesiapan kita sangat-sangat buruk. Persiapan kita sangat-sangat tidak ideal. Hasilnya ya sekarang. Kekalahan di 2 laga awal, tandang kalah, kandang juga kalah. Nah, siapa yang perlu dipersalahkan? Tidak ada. Ini kesalahan semua. Kalaupun harus menyalahkan, kita juga nggak boleh serta-merta terus kemudian mengatakan bahwa ini salah pelatih. Maka di pertandingan ketiga, keempat, kalau misalnya pelatih
gagal atau tim gagal membawa kemenangan harus dipecat. Teman-teman, kalaupun misalnya harus dipecat, siapa orang yang akan menggantikan? Polanya akan seperti itu terus. Coba lihat secara keseluruhan, jangan hanya pada hasil saja. Prosesnya Persipura saja itu sudah nggak baik. Nggak baik dalam artian persiapannya terlalu amburadul. Sudah dimulai dengan orang-orang yang punya hati. Video saya sebelumnya membahas itu. Tapi terus kemudian ketika orang-orang yang dengan ikhlas mengerjakan Persipura atau mendidik teman-teman untuk tetap berkompetisi, persiapan secara inisiatif dan datang dari hati, tidak tidak dengan tuntutan tertentu begitu, tapi mereka mau. Terus kemudian ketika kalah 2 pertandingan terus langsung dipersalahkan. Saya nggak setuju, mohon maaf, kita bisa berbeda pendapat, tapi kesalahan juga nggak boleh terus kemudian hanya dilimpahkan pada pelatih. Saya sepenuhnya percaya kepada Coach Ricardo Salampesi, kepada Coach Ridwan Blau, kepada Coach Immanuel Wanggai dan teman-teman staf lain, pelatih fisik, pelatih kiper, staf medis dan lain-lain. Saya percaya, walaupun di 3 pertandingan kedua ini kita menelan kekalahan, saya masih percaya orang-orang di dalamnya, stafnya, pemain-pemainnya. Saya percaya regenerasi, saya percaya Persipura harus hancur dulu untuk kemudian remuk, kemudian dibentuk. Dibentuk itu sakit, teman-teman. Dibentuk itu berat prosesnya. Anggaplah 2 kekalahan ini adalah bentuk pembentukan sebuah tim yang kita berharap 2-3 musim ke depan anak-anak ini nggak akan pergi, tapi merasakan dan punya ambisi besar. Maka dari itu saya berharap semoga pertandingan ketiga kita minimal kita punya hasil imbang. Kalah terus itu juga menyakitkan. Tapi saya percaya tim kepelatihan, kemudian pemain dan anak-anak yang tergabung di Persipura Jayapura tahun ini pasti akan merespon 2 kekalahan ini dengan serius. Jadi mari kita cukupkan rasa sedih ini, mari kita cukupkan kekalahan ini di hari ini saja. Besok kemudian kita mulai aktif lagi mendukung mereka untuk berlatih, bekerja keras, karena saya percaya doa dan kerja keras akan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih, itu dari saya. Saya sudah coba cari beberapa sumber untuk melihat replay atau highlight dari golnya. Saya masih belum menemukan, tapi kemudian ketika saya menemukan, saya akan taruh di akhir video. Terima kasih teman-teman. Salam Persipura, salam merah hitam. Ciao.